Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Jaya, mahasiswa program studi Magister Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pasca Sarjana IPB University. Dalam kali ini saya akan sedikit berbagi pengetahuan. Ya, ini juga salah satu tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah Rancangan Riset dan Inovasi PSL 501 dengan materi Etika Penelitian. Baik teman-teman, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih definisi penelitian atau riset itu. Di sini dijelaskan bahwa definisi penelitian atau riset yaitu penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Definisi lain mengatakan bahwa usaha untuk mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis fakta mengenai suatu masalah. Usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran. Selanjutnya, apa saja sih kriteria metode ilmiah itu? Yang pertama adalah berdasarkan fakta, kedua bebas dari prasangka, ketiga menggunakan prinsip-prinsip analisa, keempat menggunakan hipotesa, kelima menggunakan ukuran objektif, dan keenam menggunakan teknik kuantitatif. Dijelaskan bahwa etika dalam kita melakukan riset, yang pertama adalah menghormati harkat dan martabat manusia. Kedua, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Ketiga, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Dan keempat, keadilan dan inklusivitas. Nah, dalam etika riset ini tidak bertentangan dengan kemanusiaan, menghindari politik interest atau hasil penelitian menyimpang karena ada kepentingan golongan atau pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Nah, dalam etika riset juga di sini kita tidak boleh melakukan cutting corner atau pengambilan jalan pintas hasil penelitian yang cepat. Kemudian, peneliti ini tidak melakukan fraud. Jadi peneliti boleh salah, tetapi tidak boleh bohong. Apa saja sih fraud atau kecurangan yang disengaja terjadi karena satu, saat proses pembuatan proposal. Yang pertama adalah dua, fabrikasi data penelitian. Sebagai ketiga, bukti bahwa penilaian data hasil tidak penelitian, ditahan adalah dan dengan keempat, membuat logbook laporan atau hasil catatan penelitian. penelitian. Yang kedua, falsifikasi. Sengaja menyamarkan kebenaran atau menyembunyikan fakta yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan. Memanipulasi data, penyampaian data tidak objektif karena benturan kepentingan. Yang ketiga adalah plagiarisme. Mensitir pendapat orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Bentuk plagiarisme ini adalah mencuri gagasan, pemikiran, proses, dan hasil penelitian orang lain, baik dalam bentuk data maupun kata-kata. Dalam etika riset, dijelaskan juga bahwa kecerobohan dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian adalah teknik percobaan, atau variabel sinyal dan noisy bisa dibedakan. Sumber galak jelas sehingga kesimpulan tidak salah. Pengambilan atau penanganan data. Valid dan akurat peneliti, paham sifat atau nature,
data yang diamati, tepat dalam menentukan variabel. Jika ada kejanggalan antara pengamatan, bisa diketahui penyebabnya. Laporan. Gaya penulisan bertele-tele, paragraf dan panjang, fiknisasi dan struktur rumit untuk memberi kesan ilmunya lebih tinggi. Akibatnya pembaca dihegemoni untuk pura-pura mengerti. Setelah kita mengetahui apa saja etika penelitian, selanjutnya kita akan membahas terkait metode pengumpulan data. Ada beberapa metode pengumpulan data, di antaranya pengumpulan data primer, yaitu observasi atau pengamatan di lapangan, percobaan atau rancangan percobaan, studi kualitatif, in-depth interview, dan FGD. Survei lengkap atau sensus, yaitu mengumpulkan data dari keseluruhan populasi. Populasi adalah kumpulan objek yang menjadi perhatian riset. Lalu survei sampling, yaitu mengumpulkan data dari sebagian populasi. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi atau yang secara aktual dipelajari. Selanjutnya, in-depth interview. Aspek penelitian jelas dan dirumuskan dengan baik. Objek penelitian tentang peristiwa masa lalu atau sejarah, perilaku masyarakat, dan lain-lain. Terkendala waktu untuk pengamatan atau berpartisipasi penuh. Pengalaman hidup seseorang, pandangan atau pendapat. Informan kunci didapat dari teman atau saudara, masyarakat, lembaga terkait. Kemudian, ada beberapa teknik in-depth interview. Yang pertama, susun pertanyaan kunci. Kedua, memulai wawancara dengan menjalin keakraban. Ketiga, menuntun informan, minta informan cerita kisahnya. Keempat, ciptakan situasi agar informan merasa bebas, aman, nyaman, bercerita tidak formal, tidak menghakimi, beri perhatian. Yang kelima, menggali informasi lebih jauh. Probing misalnya menanyakan pertanyaan spesifik, mendorong informan menerangkan rincian pengalaman, meminta penjelasan lanjut mengenai ucapan informan. Lalu rumuskan ucapan informan dan minta konfirmasi. Minta informan menyajikan, contoh, tanyakan pada informan jika ada hal yang kurang jelas. Yang keenam, cek silang atau triangulasi. Penting untuk memastikan ketepatan data dengan cara mewawancarai pihak ketiga yang mengetahui topik yang diteliti. Yang ketujuh adalah catatan harian. Kedelapan, kelemahan biasanya dapat terjadi kesenjangan antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan informan. Kemudian, focus group discussion atau FGD. Biasanya dalam FGD peserta 8-10 orang, ini tidak saling kenal. Diskusi dikendalikan moderator yang paham permasalahan penelitian. Sebelum FGD, presentasi fokus permasalahan yang dikaji. Tujuan FGD memperoleh masukan atau informasi mengenai suatu permasalahan. Sinergis, snowballing, stimulation, security, dan spontaneity. Selanjutnya adalah survei atau sampel. Mengapa harus sampel? Sampling menghemat waktu dan uang. Pengujian atau penelitian dapat bersifat merusak, misal meneliti biomasa pohon dengan cara menebang. Umumnya, sampling lebih akurat manakala uang dan waktu terbatas. Lebih baik menghabiskan uang dan waktu yang ada untuk mendapatkan informasi terperinci yang akurat pada beberapa individu saja, dibanding berusaha dengan cepat untuk mendapatkan sedikit informasi dari banyak individu. Sampel harus representatif. Sampel representatif yaitu mewakili populasi. Hasil analisis statistik data sampel akan mendekati data populasi.
Jika beberapa karakter populasi dipresentasikan berlebih atau kurang, over or under represented, maka metode sampling berbias, tidak berpresentatif. Misal karakter individu atau orang, demografi, umur, pendidikan, psikografi, karakter lokasi atau urban versus rural, waktu musim, hari kerja atau hari libur, siang atau malam. Probability sampling, basis atau kaidah peluang. Acak, tiap individu punya peluang terpilih yang sama. Misalnya acak sederhana atau simple random sampling, acak berlapis, stratified random sampling, acak sistematis atau systematic random sampling, acak gerombol, cluster random sampling, atau bertahap multi-stage sampling. Nah, demikian teman-teman untuk materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.